Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Roh Kudus
Haleluya, haleluya. Terpuji nama Bapa di sorga, Allah kami yang ajaib, Allah yang kami sambut Bapa dalam nama anakmu Yesus Kristus, Allah yang mengerti, Allah yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa di sorga, Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini jemaat Tuhan, untuk sama-sama kami berbakti beribadah kepadamu. Kami membuka hati kami untuk dijamah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah kehidupan kami Tuhan Yesus, bahkan menyucikan, menguduskan kami pada pagi hari ini, melayakkan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami buat pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, memasyurkan nama-Mu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus-Mu boleh tercurah, memenuhi kehidupan kami. Sukacita sorga menjadi bahagian kami pada pagi hari ini. Kami bawa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan lawat, Tuhan memberkati, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, dari pemimpin pujian, pemain musik, segenap pelayan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan lingkupi dengan Roh Kudus-Mu. Pelayanan mereka pada pagi hari ini menjadi pelayanan menyenangkan hati-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman pada pagi hari ini, Engkau lawat hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, mahrifat sorgawi menjadi bahagian hamba-Mu dalam membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang jika kami duduk tenang dalam beribadah kepadamu. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami boleh fokus untuk berbakti beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, Pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri
bersemangat? Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Lebih girang lagi hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
kita masuk dalam ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Saya persilakan maju untuk ke depan. Puji Tuhan, jika tidak ada, saya yakin dan percaya semua yang ada pada hari ini itu semua berkat kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan sambil diangkat pujian harapanku. Nyata dalamku.
Terima kasih Tuhan, kami yakin hanya di dalam tangan-Mu kami aman. Di bawah kepak sayap-Mu kami merasa nyaman Tuhan. Karena Engkau yang berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas benih itu dari kami. Kami halaukan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Otoritas Tuhan mengalir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kami mengucap syukur hari ini kami kembali dapat membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama. Ya, pada saat ini Bapak Gembala sedang melayani Tuhan di Pimping, ya, di tempat Pendeta Flores Simanggungsong, diundang pelayanan di sana. Dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-51. Mazmur pasal 51. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Mazmur pasal 51, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita. Silakan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 berkata demikian. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbahurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ayat yang ke-16, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca di dalam Mazmur pasal 51 ini. Ini adalah Mazmur seorang Daud.
ya. Mazmur dari Daud. Dia menulis ini ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu siapa Daud. Nah, Daud adalah satu orang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan, ya. Di dalam Alkitab ada 3 orang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama Henok, yang kedua Daud, dan yang ketiga Yesus. Nah, ketiga inilah yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Kita tahu Daud, dia dipilih Tuhan. Dari antara orang-orang yang gagah perkasa, dari antara orang-orang yang dianggap lebih layak, tetapi Tuhan memilih dia. Orang yang tidak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan oleh ayahnya sendiri, dia tidak diperhitungkan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita pada saat ini. Seorang Daud, dia adalah orang yang secara hati, dia memiliki hati yang lemah lembut. Ya. Kalau kita melihat kisah Daud ini, dia adalah orang yang melankolis, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang penuh dengan perasaan, orang yang mudah disentuh hatinya. Dia orang yang bertanggung jawab. Dia mau mengerjakan hal-hal yang bukan tanggung jawabnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia mau menggembalakan domba yang hanya 2-3 ekor. Di mana di zaman itu domba yang hanya 2-3 ekor ataupun domba yang ratusan, ini adalah tugas seorang budak, bukan tugas seorang anak, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mau melakukan hal itu. Dia tidak protes kepada orang tuanya pada saat orang tuanya pun tidak memperhitungkan dia. Tapi Tuhan mengangkat dia. Tuhan mengangkat dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan dia mengalahkan berbagai macam binatang buas yang ada di padang gurun. Ya, bahkan Tuhan mempercayakan dia mengalahkan Goliat yang membuka mata orang Israel pada saat itu. Nah, inilah seorang Daud. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 51 ini, dia datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran hatinya. Datang dengan segala kehancuran hatinya, dia datang kepada Tuhan. Dia melakukan dosa. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ya. Karena dia sudah membuat suatu rencana pembunuhan yang begitu rapi. Pembunuhan yang berencana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia berusaha untuk membunuh Uria, suami dari Batsheba ini. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati seorang Daud. Kita tahu Daud ini adalah orang yang sangat-sangat, hatinya sangat-sangat lembut. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Namun di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia masih bisa berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Tuhan menghancurkan hatinya melalui Nabi Nathan, ditegur. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara. Seorang Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur atas kesalahannya dia. Ya. Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Ya, kita tahu bangsa ini pada saat ini sedang mengalami konflik, ya, untuk merebut wilayah. Ya. Namun kalau kita lihat dari sejarah raja pertama, Raja Saul, ya, pada saat Raja Saul melakukan kesalahan, Tuhan menegur dia dan dia tidak menghiraukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud, pada saat Tuhan menegur dia melalui Nabi Nathan, ya, dia memiliki hati yang hancur. Ya. Bahkan kalau kita melihat di ayatnya yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ini yang Daud katakan, dia mengalami hati yang hancur pada saat itu. Dia sedang terdakwa, ya, atas segala dosanya. Nah, ini yang menjadi renungan kita pada saat ini, bahwa pada saat Daud dipilih oleh Tuhan, tetapi hatinya pun bisa hancur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia tidak mengalami hancur hati pada saat dia dikejar oleh Saul. Ya. Tapi dia mengalami hancur hati pada saat Tuhan menegur dosanya melalui Nabi Nathan. Tuhan menyentuh hatinya. Ya. Zaman dulu ada lagu yang mengatakan,
Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang dulu menganggap bahwa lebih baik kita merasakan sakit gigi. Ya, saya beberapa minggu lalu mengalami sakit gigi, Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat sakit sekali. Ya, orang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ada juga orang yang mengatakan lebih baik kita disiksa secara fisik daripada kita disiksa secara batin. Kalau kita lihat di dalam perang modern ini, Bapak Ibu Saudara, seorang pasukan khusus, pada saat dia tertangkap, dia tidak akan membocorkan rahasia yang dia pegang. Dia berusaha disiksa seberat apapun. Dia tidak akan mengaku bahkan sampai dia mati. Ya, tetapi pada saat orang sudah mengancam keluarganya, orang-orang sudah mengancam orang-orang yang dikasihinya, musuh sudah mengancam orang-orang yang dikasihinya, dia mulai luluh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin secara fisik dia kuat, tetapi secara hati dia tidak kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya kalau kita lihat di film-film, ya, pada saat ada bintang dari film tersebut, ya, misalnya film action, pada saat dia sudah mulai tertangkap, dia disiksa, ya, dia tidak mau mengatakan, tapi begitu orang mengatakan, ya, anak istrinya akan ditangkap, maka dia akan mengaku, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lebih baik fisik yang disiksa daripada hati yang disiksa. Inilah yang dirasakan Daud. Ya. Dia merasakan hati yang hancur. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Banyak orang-orang yang merasa hati hancur di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi alasannya, hancur hati kadang-kadang melekat kepada kita. Ya. Banyak orang yang tidak mengenal cara kerja Tuhan. Dia merasa, ya, wah, kalau saya terima Tuhan, kalau saya ikut Tuhan, kalau saya beribadah kepada Tuhan, ya, maka saya tidak akan mengalami sakit hati. Maka saya tidak akan mengalami hati yang hancur. Ya. Tapi pada saat Tuhan mengizinkan dia mengalami hati yang hancur, dia katakan sama saja. Ikut Tuhan atau tidak, hati saya tetap disakiti. Ikut Tuhan atau tidak, hati saya tetap tersakiti, tetap hancur. Ya. Dan ini yang dirasakan oleh banyak orang pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin kita berpikir, wah, kalau kita ikut Tuhan, hati kita akan, ya, akan aman, akan baik-baik saja. Tapi begitu dia mengikut Tuhan, begitu kecewanya dia mengatakan, setelah saya ikut Tuhan, lebih sering saya disakiti. Lebih sering saya dikhianati. Lebih sering hati saya diremukkan. Lebih baik kembali ke masa lalu. Ini yang orang-orang sering katakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami sakit hati, Daud pun mengalaminya. Kalau orang berusaha untuk menghancurkan hati kita, rasul-rasul pun mengalaminya. Mengalami sakit hati yang luar biasa. Nah, apa yang membuat kita berbeda, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kata sakit hati, kata hati yang hancur, ini adalah kata-kata negatif. Yang seharusnya kita tidak alami, tetapi Tuhan izinkan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, karena segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan, itu adalah berkat bagi kita. Dan segala sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, ya, itu adalah kutukan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini saya menemukan ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami hati yang hancur. Ya. Tuhan mengizinkan kita mengalami hati yang hancur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hal yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan umat-umatnya mengalami hati yang hancur, yaitu yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Pada saat kita menerima dia, kita kenal dia, kita beribadah kepadanya, Tuhan izinkan hati kita dihancurkan. Dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang kita katakan, Tuhan, saya sudah begitu baik dengan orang lain. Kenapa orang itu begitu menyakiti hati saya? Air susu dibalas dengan air tuba. Pada saat itu Tuhan katakan, karena aku mengasihi engkau. Tuhan izinkan kesakitan hati itu ada kepada kita. Dia menyesah kita. Dia menghajar kita. Karena dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan tidak terbatas. Setelah saya menikah dan memiliki anak, saya baru tahu tentang hati Bapa. Saya baru mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan dengan hati seorang Bapa, Bapak Ibu Saudara. Hati yang mau berkorban. Hati yang rela melakukan apa saja untuk orang yang dikasihi. Demikian juga dengan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa saja akan Tuhan lakukan agar kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengutus anaknya itu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ya. Kalau kita mengalami keremukan hati pada saat ini, kita mengalami kekecewaan, kita dikhianati, ya. Kita harus tahu kalau Tuhan pada saat ini mengasihi kita. Itu adalah tanda dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita begitu kita kenal Tuhan, hati kita tidak Tuhan izinkan tersakiti. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami hati yang hancur, ya? Agar kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Agar kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Mazmur pasal 118 ayat 17 dan 18. Mazmur 118 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Pada saat Tuhan mengizinkan kita mengalami hati yang hancur, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan membuat kita tidak berdaya. Tuhan membuat kita kecewa. Karena Tuhan mau agar kita bergantung seutuhnya hanya kepada Tuhan. Pada saat Nabi Nathan katakan kepada Daud, hai Daud, engkau berdosa. Apakah dia mencari pembelaan, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Dia bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Tidak seperti Saul, dia mencari pembelaan. Dia mengakui. Semerah apapun dosa kita di hadapan Tuhan, kalau kita datang mengakui, maka Tuhan, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan di hukum dunia pun itu dia akui. Orang-orang yang mengakui kesalahannya, ya, akan diringankan hukumannya kalau dia bersalah. Ya. Bahkan bisa dilepaskan, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa kali kasus kami melihat, ya, sudah tertangkap tapi dilepaskan. Kenapa? Karena dia mengakui, dia menceritakan seluruhnya hingga pelaku utamanya tertangkap. Ya. Begitu dia mengakui segalanya, Bapak Ibu Saudara, ada pengampunan. Kalau manusia, hukum manusia pun mengampuni, apalagi Tuhan. Dia akan mengampuni kita. Ya.
Tuhan izinkan kita mengalami hati yang sakit. Kita kehilangan orang yang kita sayangi. Kita dikecewakan orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita. Ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya agar kita bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada manusia. Kemudian hal yang ketiga, alasan Tuhan, ya, alasan Tuhan agar kita, alasan Tuhan mengapa Tuhan izinkan kita mengalami hati yang hancur adalah agar mata kita terbuka. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-69 dikatakan, Mazmur 119 ayat yang ke-69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Kemudian lanjut, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu, ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tuhan izinkan kita mengalami hati yang hancur agar mata kita terbuka, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang sedang berpacaran, semuanya indah dilihat. Ya. Begitu dia sudah mulai masuk ke dalam rumah tangga, ya, mulai terjadi konflik. Pada saat itulah mata terbuka, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengenal lebih jauh istri, mengenal lebih jauh suami, mengenal lebih jauh anak-anak. Karena hidup bersama-sama, Tuhan membukakan, memelekkan mata kita. Pada saat Tuhan izinkan hati kita remuk. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang kehidupannya sebagai manusia sempurna. Jadi pada saat Tuhan izinkan kita mengalami keremukan hati. Pada saat kita dikecewakan oleh teman sekerja kita. Mata kita terbuka, oh siapa dia. Itu membuat kita berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat kita disakiti oleh pasangan kita, kita tahu, oh istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Mata kita terbuka. Berarti saya harus seperti ini. Ya. Dengan keluarga besar pun seperti itu. Ya. Menantu dengan mertua. Kenapa hati hancur? Agar terbuka. Dia mengenal menantunya. Dia mengenal mertuanya. Dia mengenal iparnya. Semuanya agar mata kita terbuka. Kalau kita tidak diizinkan mengalami ngeremukan hati, mungkin kita tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita difitnah oleh orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita, kita mengenal dia. Tuhan membuka mata kita. Ya. Wah, ternyata teman sekerja saya seperti ini. Ya. Ternyata sahabat saya seperti ini. Ya. Tuhan membuka pemahaman kita. Ya. Adik kakak sering terjadi konflik. Kalau tidak konflik, tidak saling kenal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Anak saya masih kecil, masih umur 1 tahun lebih dan umur 5 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka sudah mulai berantem. Sudah terjadi konflik. Ya. Rebutan mainan. Ya. Kalau kakaknya digendong, adiknya cemburu. Adiknya digendong, kakaknya cemburu. Terjadi konflik, sudah mulai cambak-cambakan. Sudah mulai dorong-dorongan. Di situ Tuhan membukakan, wah karakternya seperti ini. Sehingga kakaknya sudah mulai mengalah, wah adikku tidak suka kalau aku seperti ini. Dia mulai memperbaiki. Dia sudah mulai belajar mengalah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu Tuhan izinkan agar mata kita terbuka. Mungkin selama ini mata kita tertutup. Tapi dengan adanya hati yang hancur. Di situ mata kita terbuka dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita menyadari posisi kita ada di mana. Kita mulai melihat. Hati-hati kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang suka memuji kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada beberapa orang yang memiliki karakter suka memuji.
Ya. Begitu ketemu saja langsung kita dipuji Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat kuliah dulu, ya, kami mempelajari tentang ilmu pemasaran, ya. Marketing, menjadi sales bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara, ya, pada saat kuliah sekuler. Kami diajarkan harus sering-sering puji orang. Begitu kita ketemu sama orang, kita yang pertama kita lakukan adalah puji dia. Dengan tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Agar dia membeli produk kita, agar dia mau bekerja sama dengan kita. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang-orang yang mungkin sales, kalau dia katakan, wah luar biasa Pak ya, semakin ganteng. Ya. Wah sekarang badannya sudah kurus ya. Padahal tidak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Dia tetap katakan seperti itu. Nah kita harus berhati-hati karena ada maksud-maksud tertentu. Ya. Namun kalau kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang terdekat kita, kita sudah mulai terjadi konflik, mulai ada hati yang tersakiti, kita sudah kenal sifat aslinya. Kalau kita hanya mendengar pujian-pujian dari orang-orang yang kita belum kenal Bapak Ibu Saudara, itu bahaya bagi kita. Tapi kalau kita sudah mulai mengenal sifat asli mereka dengan konflik, bukan artinya kita menjauhi Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi dengan mata kita terbuka, kita bisa mengambil sikap, kita bisa menjaga jarak, kita bisa memperbaiki diri kita. Ya. Kita tidak bisa terlalu banyak meminta orang untuk berubah. Tapi yang kita bisa lakukan, kita yang berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan ingin terjadi hal tersebut. Ya. Tuhan izinkan Daud mengalami hati yang hancur agar dia tahu orang-orang yang ada sekelilingnya. Siapa-siapa yang mendukung dia dan siapa-siapa yang mengasihi dia. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap saat Bapak Ibu Saudara. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nabi datang kepada Daud, dia menegur Daud, dia katakan engkau berdosa. Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata. Ya. Oleh sebab itu kami sering katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya. Tegur kami dengan kasih. Berikan kami masukan dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi lebih baik. Ya. Meskipun ada orang yang mengatakan jangan mengusik biji mata Allah. Ya. Yang dimaksudkan dengan mengusik biji mata Allah bukan tentang mengkritik Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang memberi masukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan mengusik biji mata Allah adalah berniat jahat kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kritikan kita ingin hamba Tuhan maju. Ingin hamba Tuhan diperbaiki. Ingin hamba Tuhan diperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kasih. Bukan mengusik. Ya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan begitu dia dikasih masukan, ditegur sedikit, dia katakan, wah firman Tuhan katakan jangan mengusik biji mata Allah. Ya konteksnya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Kasih yang tersembunyi apa Bapak Ibu Saudara? Main aman. Ya. Pada saat kita katakan kasih yang tersembunyi, ya, karena kita tidak mau terjadi konfliknya, kita diam saja. Kita melihat dia salah, kita diam saja. Itu kasih yang tersembunyi. Tapi firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata. Pada saat pasanganmu salah, engkau tegur. Ya, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk belajar bersama-sama. Ya. Itu yang firman Tuhan maksudkan. Agar mata kita terbuka. Kemudian apa alasan Tuhan berikutnya? Tuhan izinkan hati kita disakiti atau hati kita terluka, hati kita hancur. Yang keempat adalah agar kita memiliki hati hamba. Ya. Sekali lagi, agar kita memiliki hati hamba. Di dalam 2 Korintus pasal pertama, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, agar kita memiliki hati hamba. Seorang hamba haknya dihapus Bapak Ibu Saudara. Yang dia berikan adalah kewajiban-kewajiban. Ya, haknya dihapus.
Hamba itu bukan hanya berbicara tentang apa yang dia kerjakan, tetapi hamba itu berbicara tentang hati. Ya. Tuhan meremukkan hati seseorang agar dia memiliki hati hamba. Tidak bergantung kepada manusia, namun hanya bergantung kepada Tuhan. Ya. Sehingga dia dapat katakan, Tuhan biarlah engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Ya. Meskipun aku susah, yang penting nama Tuhan yang dipermuliakan akan kami lakukan Tuhan. Ya. Ini yang firman Tuhan maksudkan dengan hati hamba, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hati hamba, hati yang mau melayani. Oleh sebab itu dikatakan, ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup. Dikatakan kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Maksud dari ayat ini begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai manusia dinasehati oleh orang lain, pasti naluri kita kan berkata dalam hati seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kamu sih enggak ngerasain apa yang saya rasakan. Kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan, kamu pasti juga tidak akan sanggup. Kita pernah, mungkin ya Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian besar kita pernah mengatakan dalam hati seperti itu. Ya. Pada saat rumah tangga, suami sering katakan dalam hati, ya kan, Mama sih tidak rasa apa yang Papa rasakan. Istri pun dalam hati seperti itu. Coba kamu jadi perempuan, saya jadi laki-laki. Nah, pada saat firman Tuhan katakan kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam penderitaan. Pada saat kita datang kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita katakan, kami pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Ya. Pada saat kami melayani, ya, orang-orang yang ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Kami tidak pernah mengalami ada di dalam penjara itu seperti apa. Ya. Tetapi ada rekan-rekan hamba Tuhan kami yang pernah ada di dalam penjara. Ya. Pada saat kami melayani di penjara, ada teman saya. Ya. Dia ini orangnya mau bicara di depan umum susah Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu kami berkunjung ke penjara, saya lihat pelayanannya luar biasa. Begitu dia merangkul orang-orang yang ada di dalam penjara itu, korban-korban narkoba, dia katakan, saya dulu pun hampir mati. Ya. Di Samarinda itu ada lembaga pemasyarakatan khusus narkoba yang ada di daerah, saya lupa namanya, di Sempaja Bapak Ibu Saudara, ya, di Bengkuring itu, masuk ke sana, saya bertemu dengan seseorang, saya katakan berapa lama di sini? Dia katakan tidak tahu, mungkin seumur hidup saya. Kenapa? Setelah saya tanya kepada orang lain, ternyata dia kena HIV Bapak Ibu Saudara. Dan dia divonis tinggal 2 tahun setengah, kemungkinan sekitar 2 tahun setengah dia meninggal. Ya, sedangkan sisa tahanannya itu sisa 6 tahun atau berapa, ya. Dari vonisnya 10 tahun. Dia katakan saya tidak tahu, sepertinya saya akan di sini sampai saya mati. Nah, teman saya yang pernah ada di dalam Bapak Ibu, pada saat dia merangkul mereka menangis bersama-sama. Pada saat kami mau pulang pun mereka tidak berhenti-hentinya saling menceritakan, ya. Saya katakan kepada teman saya, hati-hati. Itu HIV nanti bisa menular. Dia katakan, saya pernah ada dalam penjara bersama-sama dengan mereka. Dan saya tahu HIV itu tidak bisa menular. Hanya karena bersentuhan tangan katanya. Karena dia pernah mengalami Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Ya, suami istri mengalami konflik. Dan itu akan menjadi bekal untuk kita ceritakan. Ya, untuk kita menghadapi kelak anak-anak kita. Ya.
Tuhan izinkan itu terjadi. Agar kita memiliki hati hamba. Apapun yang diperintahkan kita katakan siap Tuhan. Kita sudah siap tersakiti. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuka di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga di sana dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mau mencari orang-orang yang patah hati, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan mau mencari orang-orang yang patah hati dan kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami patah hati? Sama seperti Daud, ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur. Kalau kita tidak merasa patah hati, kita tidak merasa hati yang remuk, kita tidak bisa menangis di bawah kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, mengapa sejarahnya gereja Pantekosta, aliran Pantekosta, gerakan Pantekosta, ya, dikatakan, wah isinya adalah orang-orang yang menangis. Karena sejarahnya memang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada saat gerakan Pantekosta itu masuk ke Indonesia, ya, di tahun 1911-an, itu saat ada penjajahan yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sana menangis kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi pada saat Injil itu pun masuk ke Korea, Bapak Ibu Saudara, Korea Selatan. Kenapa di Korea Selatan sekarang ada sidang gereja sangat-sangat besar? Mereka mau menangis di bawah kaki Tuhan. Ya. Karena pada saat itu mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Yang diakibatkan oleh perang saudara. Mengapa pada saat ini Tuhan melawat Afrika, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat di YouTube pelayanan di Afrika luar biasa. Bahkan selesai ibadah pun mereka masih menyembah Tuhan. Tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi. Karena Tuhan mengizinkan mereka mengalami hati yang hancur. Mereka mengalami kelaparan. Mereka ada di tengah-tengah negara yang hampir bangkrut. Sehingga mereka menangis kepada Tuhan. Kenapa Eropa sangat sulit dilawat oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka ada dalam posisi baik-baik saja. Yang firman Tuhan katakan sangat jelas. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina. Ini yang Daud katakan. Bahwa hati yang hancur itu menjadi korban kepada Tuhan. Sebagai korban apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai korban syukur. Pada saat hati kita hancur, kita katakan terima kasih Tuhan. Itu adalah korban yang paling harum. Yang bisa kita berikan kepada Tuhan jauh melebihi harta kekayaan kita. Jauh melebihi waktu kita. Jauh melebihi pikiran kita, tenaga kita Bapak Ibu Saudara. Kita bawa perasaan yang hancur kepada Tuhan. Dan kita katakan Tuhan terima kasih. Hanya orang-orang yang memiliki hati hamba yang sanggup mengatakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk hati yang hancur ini. Terima kasih Tuhan, orang tua saya menyakiti saya. Terima kasih Tuhan, anak-anak saya sangat sulit untuk diatur. Terima kasih Tuhan, suami saya mengkhianati saya. Terima kasih Tuhan, istri saya sangat sulit untuk saya arahkan. Terima kasih Tuhan, teman-teman saya di tempat pekerjaan menusuk saya dari belakang. Kita bawa itu kepada Tuhan. Kita katakan, puji Tuhan, terima kasih, saya bersyukur. Ini yang dikatakan korban syukur. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang memiliki hati hamba, orang-orang yang mengalami Tuhan, mereka lah yang sanggup mengatakan, ku bawa korban syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang membuat perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kalau orang yang tidak kenal Tuhan, begitu dia diremukkan hati, dia akan balas Bapak Ibu Saudara.
Dia akan mencari kesalahan orang lain. Dia akan mencari pembenaran diri seperti Saul. Ya. Tapi kalau kita orang-orang yang mengenal Tuhan, ini adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Ini adalah cara Tuhan untuk agar kita bergantung seutuhnya kepada Dia. Ini adalah cara Tuhan untuk membuka mata kita, melihat sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah cara Tuhan agar kita memiliki hati hamba. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 dan 30 sampai 30. Yesaya 40 ayat 29 sampai 30. Saya undang pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Firman Tuhan berkata, Ia memberi kekuatan kepada mereka, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menyentuh hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bawa korban syukur. Ya, itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, itu baik. Tuhan mau membentuk hati kita. Lebih dan lebih lagi akan Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, kami mengajak ya istri ya untuk bisa maju ke depan. Akan menyembah Tuhan bersama-sama. Menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bila hati terasa berat dan tidak ada satu orang pun yang mengerti setiap beban kehidupan kita, mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus kita buat. Memberikan kelegaan karena Dia yang selalu mempedulikan setiap kehidupan kita.
pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau membebaskan kami yang terikat Tuhan. Kami dibebaskan, kami dipulihkan Tuhan. Kami memperoleh hidup yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang dahsyat yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan bertumbuh di dalam setiap tanah hati kami yang baik. Tuhan, kami boleh dapat lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi terang firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami percaya seluruh kehidupan kami Engkau kuduskan dan Engkau layakkan kami untuk menjadi anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Bapa. Luar biasa datang dalam kehidupan kami, memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Dalam-Mu Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Engkau memberkati suami, istri, anak-anak. Biarlah Tuhan semua Tuhan dalam perlindungan yang daripada Engkau, dalam penyertaan-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan, pendidikan anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami tidak akan menjadi ekor, tapi kami menjadi kepala. Kami akan tetap naik dan bukan turun. Kami akan tetap berada di atas dan bukan di bawah. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami dekat dengan Tuhan karena kami punya Allah yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dimanapun Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah terus dalam pengurapan-Mu Tuhan. Pakai terus seluruh kehidupan hamba-Mu, kuduskan, sucikan, layakkan, berikan kekuatan dan keberanian untuk terus dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga melalui hamba-Mu banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu buat hari ini, dan sebentar kami akan memberi korban persembahan kami Bapa. Sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan akan membalas berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita. Ini kami Tuhan bersyukur buat firman-Mu, dan kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Diserahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Persembahan dibawakan ke depan melalui bangku sebelah kanan saya dan dilanjutkan bangku sebelah kiri saya. Sambil persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita. Didengar telinga
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan kita untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Pengumuman bagi kita, sore hari ini dari keluarga Ibu Mina mengundang kita untuk mengadakan ibadah ucapan syukur di kediaman mereka di Jalan Tiga Tawai, yaitu di sebelum SMK 2 Bapak Ibu. Jadi agak ke ujung sedikit sebelum SMK 2, itu di pinggir jalan. Ya, rumah mereka. Nanti kalau ada yang ingin pergi bersama jam 5 sore, ya nanti akan di-share lokasi di grup jemaat, dan yang juga mau berangkat bersama-sama bisa ke Pastori ya Bapak Ibu Saudara. Nanti akan kita berangkat bersama-sama ke kediaman Ibu Limina. Ya, kita dukung dalam doa Ibu ini, ya dalam setiap pergumulannya dan dalam pengiringannya akan Tuhan. Jadi jam 5 sore. Nah, sepanjang minggu akan diisi dengan latihan-latihan. Jadi kegiatan kita dalam sepekan ini kita fokuskan ke latihan Bapak Ibu Saudara. Nanti untuk Natal umum akan kita mulai hari Jumat. Nanti untuk latihan kami untuk Natal Pemuda bisa mencari waktu yang baik untuk bisa terus melatih ya, karena masih mengulang dari awal. Jadi akan kita fokuskan kepada latihan untuk persiapan Natal kita. Untuk informasi, Natal Pemuda itu tanggal 2 Desember dan Natal umum kita tanggal 15 Desember. Ya, jadi hasil rapat kita beberapa minggu lalu atau bulan lalu itu kita akan mengadakan janji iman untuk Natal umum Bapak Ibu Saudara, di mana janji iman ini nanti bisa dituliskan kepada Ibu Orfa ya sebagai bendahara jemaat. Ya, jika belum ada saat ini kita bisa tuliskan dulu berapa nominalnya, nanti kita bisa dukung untuk kas Natal kita ya. Kemudian untuk pemuda mereka juga sedang bekerja keras untuk mengumpulkan dana persiapan Natal. Oleh sebab itu mereka mengadakan basar Bapak Ibu Saudara. Jadi di depan nanti ada basar. Ya, kalau kita ingin mendukung pelayanan pemuda untuk Natal mereka, kita ambil bagian dalam mengambil basar yang sudah disediakan oleh pemuda remaja. Ya, dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang kami lupakan, ya baik, kalau tidak ada, kami kembalikan kepada worship leader untuk mengakhiri serangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berada di penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan mangkap pujian El Shaddai. Tak usah
benar Tuhan, Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami sebagai hamba Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik itu yang beribadah di tempat ini ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk kami bekerja, itu adalah ladang kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Berkati pendidikan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, berkarakter Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada dari antara kami yang sakit pada saat ini, kami berdoa kalau penyakit ini berasal dari kuasa kegelapan, kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Kalau penyakit ini berasal dari kelalaian kami, ampuni kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada dari antara kami yang mengalami kelemahan iman, Tuhan pertetapkan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan, yang dalam pergumulan pada saat ini juga Engkau berikan kami lutut yang kuat untuk kami terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kami, mungkin pada saat ini ada yang mengalami hati yang hancur, kami percaya itu baik bagi kami. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami. Setiap tetesan air mata Tuhan gantikan dengan permata yang indah, sehingga suatu saat kami katakan Engkau baik, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami rindu juga mereka mengenal Tuhan. Mereka diselamatkan sama seperti kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk acara Natal Pemuda dan Natal Umum yang diadakan pada bulan Desember. Tuhan cukupkan semuanya. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi pesta pora semata-mata, namun di dalam ibadah ini ada nama Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua jemaat-jemaat-Mu, semua orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan balas memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan tolong dalam pelayanan yang ada dipimpin. Kembali ke tempat ini sebentar sore, Tuhan sertai perjalanannya Bapak. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami masuk di dalam suasana politik. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang adil, maju dan sejahtera. Segala jenis oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami, Tuhan halaukan itu semua Bapak. Bahkan kami berdoa untuk siapapun nanti yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, kami yakin dan percaya itu yang berasal daripada Tuhan, yang terbaik daripada Engkau Bapa. Anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk menuju parlemen, yang sedang berjuang untuk di dunia politik, Tuhan pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk menyampaikan saksi kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Mereka menjadi contoh dan teladan. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dunia pada saat ini Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa untuk konflik yang ada di Timur Tengah. Tuhan tolong Bapak, kedua belah negara Israel dan Palestina, Tuhan berikan kedamaian. Karena di kedua negara ini ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa untuk perdamaian dunia ini Bapak. Biarlah perdamaian dapat terjadi. Berikan hikmat untuk pemimpin-pemimpin dunia yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyerta dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian kami saat ini, besok dan sampai seterusnya, hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha menjemput saleh-salehnya. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.